saya Herma Zulena Fatmawati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Karanggede, Kabupaten Boyolali. Di sini saya akan membuat aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Hamid? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat selalu. Bisa Alhamdulillah dilihat ya. Semangat ya Pak Hamid. Semangat. Oke. Tujuan saya ya di sini yaitu saya ingin melakukan percakapan praobservasi. Percakapan praobservasi. Ya, benar ya. Saya akan mengamati jalannya observasi dari pembelajaran Pak Hamid nanti yang akan Bapak lakukan ya. Sebelumnya saya akan mengamati ketika nanti Pak Hamid itu berada di kelas ya. Jadi saya akan mengamati pembelajarannya Pak Hamid itu seperti apa. Oke, jadi terima kasih kepada Bu Herma yang mungkin telah mempercayakan saya sebagai aktor yang nanti di kegiatan belajar mengajar yang insya Allah akan saya laksanakan ini nanti untuk kelas 10. Oh, kelas 10. Oke. Berarti sudah pembelajaran kurikulum merdeka ya Bapak ya? Benar sekali. Oke. Itu tujuannya selain itu ya. Di sini nanti ya yang akan saya lakukan yaitu mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Pak Hamid lakukan. Dan kenapa kita lakukan percakapan praobservasi ya, karena sebagai persiapan awal ya sebelum Pak Hamid melakukan pembelajaran yang lebih siap dan percaya diri ya dalam menyampaikan pembelajaran yang terbaik kepada murid. Gitu ya Pak Hamid. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Hamid karena tujuan saya di sini ya. Yang pertama yaitu apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti? Ya, tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti kan nanti pada saat jenengan mungkin mengobservasi kegiatan pembelajaran saya mengambil tema karena ini sudah masuk bulan akhir September ya. Ini di materi saya ada materi akidah. Jadi di materi akidah ini peserta didik diharapkan bisa minimal memahami sampai dengan mengaplikasikan cabang-cabang iman. Jadi ada syu'abul iman, cabang-cabang iman. Jadi diharapkan peserta didik itu bisa lebih meyakini bahwasanya iman itu sangat penting untuk setiap pribadi. Jadi Bapak akan memperkaskan tentang keyakinan tersebut biar anak lebih terdidik lagi ya Pak Hadid ya. Selanjutnya yaitu area pengembangan apa yang akan Bapak dalam kelas nanti. Jadi pada saat itu nanti akan saya kategorikan ya, karena setiap peserta didik punya gaya belajar yang berbeda-beda dan di situ sudah saya petakan ternyata si A ini memiliki gaya ini, si B memiliki gaya ini, si C memiliki gaya ini, sehingga pada pelajaran tersebut atau materi tersebut itu bisa sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi sudah saya petakan, di dalam nanti berdiferensiasi proses ini peserta didik yang memiliki gaya belajar ini harus dengan ini, gaya belajar ini harus dengan ini dan seterusnya. Begitu pula pada saat diferensiasi sampai dengan produknya, sampai dengan membuat produk. Jadi untuk yang memiliki gaya belajar ini akan saya beri tugas untuk membuat ini, yang gaya belajar ini membuat produk seperti ini. Jadi maksud saya dengan seperti itu anak-anak bisa lebih semangat lagi ya, memerdekakan peserta didik agar bisa belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi nanti di situ Pak Hamid akan mengelompokkan ya sesuai dengan minat bakat anak ya. Karena anak sekarang kan memang bermacam-macam ya Pak ya. Ada yang suka langsung pakai gaya yang sekarang ya langsung dengan internet, atau juga ada yang masih
suka membaca dengan buku ya, karena memang kemampuan anak berbeda-beda. Oke, selanjutnya Bapak, rencana pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelas ya, terus strateginya, modelnya, terus metode pembelajarannya itu bagaimana? Ya, jadi untuk rencana saya pada saat nanti mengajar tetap menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta. Dan saya jadi tetap sebagai aktornya agar materi kita sampaikan dengan baik. Kemudian di dalam strategi pembelajaran ini ada apa ya, proyek based learning. Oh, proyek Ada buat produknya. Kemudian dengan metode sebenarnya banyak sekali metode ya, tapi yang paling cocok untuk metode yang nanti akan saya pakai untuk kegiatan itu adalah mencari sumber informasi sebanyak-banyaknya. Berarti itu dinamakan apa? Oh, berarti nanti di sini nanti Discovery learning. Discovery learning ya. Jadi dari sini bahan baca akan mencari beberapa sumber ya. Iya. Beberapa sumber itu nanti kita aplikasikan ya, biar anak lebih wawasannya bisa lebih luas lagi. Oke, selanjutnya kira-kira kapan Pak Hanif akan melaksanakan kegiatan itu? Ya kira-kira sesuai dengan jadwal itu sekitar tanggal 17. Oh, 17. Oke, jam berapa nanti ketika saya nggak enak ya? Jam 9.10. Oh, jam ke 9, jam 10. Oke, nanti kan ketika Pak Hanif mengajar kan saya bisa langsung ke kelas. Saya akan datang ke kelas Pak Hanif dan akan melihat, mencatat ya semua kegiatan yang Pak Hanif lakukan selama nanti di dalam kelas. Dari situ nanti saya akan mengobservasi dari kegiatan-kegiatan Pak Hanif sampai selesai berarti. Iya, kegiatan awal sampai akhir. Jadi nanti ada tutup ya. pembukaan, inti dan penutup. Selanjutnya setelah kegiatan observasi pembelajaran yang kita akan bertemu lagi ya. Jadi setelah observasi nanti kita akan pasca ya. Jadi nanti setelah Pak Hanif diobservasi nanti saya akan melakukan pasca ya. Jadi setelah selesai ya. Untuk selanjutnya, kira-kira menurut Pak Hanif apa yang akan Bapak dapatkan dari percakapan hari ini? Kira-kira yang Iya. Bapak dapatkan? Setelah Bu Irma observasi saya, observasi, jadi saya juga ingin mempersiapkan diri biar lebih jelas-jelasnya terkait nanti rancangan dalam kegiatan pembelajaran dari awal, dari inti sampai dengan penutup. Itu mudah-mudahan bisa membantu saya untuk bisa lebih baik lagi ya, lebih baik lagi dalam kegiatan. Luar biasa sekali ya Pak Hanif ya. Jadi nanti dengan adanya kita pra-observasi ya Pak Hanif nanti bisa mempersiapkan lagi baik materi, metode, strateginya. Jadi nanti Pak Hanif ketika mengajar di kelas juga siap ya. Oke ya. Selanjutnya nanti kita akan bertemu lagi di observasi ya Pak Hanif ya. Oke, nanti saya tunggu kabarnya dari Pak Hanif. Nanti kita akan bertemu di observasi. Mungkin seperti dulu Pak Hanif. Ya, terima kasih. Sama-sama. Selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi. Padi, luar biasa. Allahu Akbar. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan, kelancaran serta ilmu yang bermanfaat untuk hari ini dan juga ke depannya. Ya. Salah satu syaratnya adalah ikuti kegiatan ini dengan niat yang lurus dan juga usaha yang serius, ya. Karena sebuah usaha itu tidak akan mengkhianati sebuah hasil. Baik, ada yang enggak berangkat? Siapakah dia?
Ahmad Atun Ferdinand. Alasannya apa? Kalau misalnya sakit, ya kita doakan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan sehingga pada kesempatan esok bisa bertemu lagi, bergabung dengan anak-anak semuanya. Baik, pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu. Pada kesempatan siang hari ini, sebelum melanjutkan kegiatan pembelajaran, motivasi. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi hari ini adalah raihlah ilmu sebanyak-banyaknya karena pengetahuan adalah harta yang tidak ternilai. Oke, aplaus untuk Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Baik, kita lanjutkan pada kesempatan hari ini. Kita berbicara materi yang baru. Kalau kemarin di materi sebelumnya ada Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan kompetisi di dalam kebaikan dan juga etos kerja. Kalau hari ini kita akan melanjutkan kembali. Ya, kalau di dalam buku paket Anda ini ada materi kaitannya tentang akidah. Akidah ini berarti yang berkaitan dengan hati. Ya, akidah hati kita. Baik, ada syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Oke, iman itu apa? Percaya. Percaya saja. Yakin karena percaya, bedanya apa? Jadi di sini iman ini ada cabang-cabang iman. Orang bisa dikatakan beriman apabila cabang-cabang ini bisa kalian lakukan. Iman udah ya tadi ya, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota. Nah, ini pohon ya. Ada sebuah pohon. Kemudian di sini ada cabang-cabangnya atau ranting-rantingnya, sehingga di antara ranting-ranting itu memiliki makna, ya. Takut kepada Allah. Kemudian, terus, ayat-ayat yang berkaitan dengan syu'abul iman. Kemudian ada lagi kaitannya dengan macam-macam syu'abul iman. Kemudian ada tujuannya, ada perilakunya sampai dengan hikmahnya. Ya, karena di situ ada banyak sekali bahan bacaan. Untuk masing-masing gaya belajar tadi sesuai dengan kelompoknya. Nanti kelompoknya bisa dibagi sendiri ya. Oke. Maksudnya kelompok yang tadi yang visualkan ada 11 orang kan, yang auditori ada 15 orang, yang kinestetik ada 9 orang. 9 orang. Oke. Ya. Baik, untuk tujuan pembelajaran yang pertama ini ya, sesuai dengan kelompok Anda nanti, peserta didik dapat menguraikan syu'abul iman atau cabang-cabang iman dan menjelaskan makna yang terkandung. Jadi untuk yang memiliki gaya belajar tadi, ini pertama ya, membaca, kemudian menonton video dan mencari bahan ya kaitannya dengan materi ini. Jadi nanti ada sebuah hasil. Nah, hasilnya ini, produknya, ada hasilnya. Maka yang tadi visual membaca, maka Anda diminta untuk membuat pohon literasi. Ya, pohon literasi syu'abul iman dan dengan menggunakan kertas karton. Kemudian yang auditori nanti bercerita tentang apa yang didapatkan ketika membaca tadi atau mengamati gambar tadi tentang cabang-cabang iman. Kemudian yang kinestetik membuat film pendek, ya, membuat film pendek dengan durasi
3 sampai dengan 5 menit kaitannya dengan cabang-cabang iman yang tadi saya sampaikan di awal. Oke, sampai sini paham? Oke, silahkan Anda berkelompok sesuai dengan gaya belajar Anda masing-masing. Baik, jadi tadi anak-anak semuanya sudah saya tugaskan sesuai dengan gaya belajar masing-masing kan. Untuk yang kinestetik, mencari pohon, kemudian menggambarkan pohon itu adalah sebagai cabang-cabang iman dengan menuliskannya, kemudian hingga akhirnya membuat video ya, nanti akan dipresentasikan mau selesai ya. Kemudian yang produk minta untuk menonton video dan menceritakan. Berarti salah satu aja yang menceritakan ya, menceritakan pengalaman apa yang tadi sudah dipelajari, didapatkan melalui video. Kemudian yang visual membaca, kemudian nanti pada akhirnya menampilkan produk tadi yang sudah dibuat ya. Satu saja, satu kelompok satu saja. Oke, gitu. Mulai dari apa kira-kira? Mulai dari mana? Auditori dulu atau mungkin kinestetik dulu? Auditori. Oke, auditori dulu yuk. Jadi kami kelompok auditori, kami mempelajari tentang makna syu'abul iman. Syu'abul artinya cabang, iman artinya keteguhan hati. Di dalam video yang telah kami tonton, terdapat 60 lebih dari cabang-cabang iman. Kemudian yang dibagi dalam mempelajarinya dari lisan, dengan amal anggota badan, dan juga kesimpulan dari kelompok kami, suatu dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan berbuat amal kebaikan menggunakan hati, dengan menggunakan dan juga lisan dengan berkata baik tidak bergunjing, dan juga dengan anggota badan kita dapat menolong sesama muslim. Oke. Terima kasih. Apa yang kita pelajari di hari ini tentang syu'abul iman ini sedikit banyak memberikan gambaran kepada kita semuanya bahwasannya kita sebagai seorang mukmin ini hukumnya wajib ya. Hukumnya wajib melaksanakan apa yang ada di dalam syu'abul iman. Saya tutup, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa bersama salah satu perwakilan memimpin doa setelah belajar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya di hari esok sampai dengan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Khair ya, sudah siap mendampingi saya di pasca observasi ya. Saya terima kasih kepada Pak Hanif ya, atas waktunya yang bersedia melakukan pasca observasi para pelajar observasi. Oke, biar lebih cepat kita singkat saja ya. Gimana kabarnya? Masih semangat ya? Semangat dong, semangat terus. Oke, terima kasih. Gimana kemarin pembelajaran yang sudah lakukan? Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Irma yang kemarin sudah bisa mendampingi saya kaitannya dengan kegiatan proses pembelajaran melalui pembelajaran diferensiasi. Ya, jadi dari awal sudah saya sampaikan kepada anak-anak bahwasanya hari ini adalah pembelajaran diferensiasi sesuai dengan cara belajar anak-anak semuanya. Nah, saya petakan mana yang memiliki gaya auditori, mana yang memiliki visual, mana yang kinestetik sudah saya kelompokkan, dan alhamdulillah sampai dengan diferensiasi konten, proses maupun produknya sudah berjalan dengan baik dan membuat saya juga merasa bangga dengan anak-anak semuanya. Saya Pak Hanif ya. Gimana perasaan Pak Hanif ketika pembelajaran yang Pak Hanif lakukan itu bisa diterima anak? Ya, sebelumnya kan juga sudah ada istilahnya latihan pada saat kegiatan itu, PGP ya, PGP yang diadakan kemarin di Solo itu sudah memberikan wawasan yang lebih luas, sehingga pada saat saya terjun ke dalam kelas itu sudah ada rasa percaya diri, sehingga saya yakin bahwasanya ini akan menjadi proses pembelajaran yang mungkin dapat dikenang oleh siswa ya, sesuai dengan pilihan bakat atau minatnya dalam kegiatan. Oke. Menurut Pak Hanif ya, apakah pembelajaran yang Pak Hanif lakukan kemarin itu sudah sesuai yang direncanakan sebelumnya? Kalau sesuai dengan rencana, belum sepenuhnya sesuai. Karena apa? Yang pertama adalah keterbatasan waktu. Jadi kalau di sekolah kita kan PA itu sebenarnya 3 jam, akan tapi kan dibagi 2-1. Jadi yang pada saat kemarin ya aksi nyata itu adalah yang 2 jam, sehingga masih ada 1 jam di hari lain, dan itu tidak memungkinkan di 2 jam tersebut bisa selesai. Jadi kendalanya itu adalah permasalahan waktu, sehingga tidak bisa maksimal. Jadi karena terkendala waktu ya, tidak bisa maksimal ya. Di sini ya, menurut Pak Hanif ya, pembelajaran yang sudah Pak Hanif terapkan, menurut Pak Hanif itu hal apa yang menarik menurut Pak Hanif? Ya, hal yang paling menarik pada saat kegiatan pembelajaran adalah di situ saya tahu sebelumnya kan ada siswa ketika diberikan pelajaran itu kan ada yang main HP sendiri atau mungkin berpindah tempat duduk, sehingga di situ saya berpikir wah kalau misalnya saya buat pembelajaran yang berbeda, cara yang berbeda, ini pasti akan menarik. Jadi saya buatlah pembelajaran diferensiasi, meskipun itu siswanya itu bisa kesini bisa kesini, bisa geser tempat duduk, bisa mainan HP, tapi setidaknya itu bisa memberikan pengetahuan terkait apa yang saya jadikan media itu kaitannya dengan pembelajaran. Ya, sudah bagus ya Pak ya, jadi anak lebih fokus ya, walaupun masih berjalan ke sana tapi lebih fokus lagi ya ketimbang yang kemarin ya. Oke. Dari nilai 1 sampai 10 ya, menurut pandangan Pak Hanif, posisi pencapaiannya Pak Hanif itu pada saat pembelajaran kemarin berada di posisi angka berapa? Kalau saya bisa mengevaluasi apa yang sudah saya
berikan pada saat mengajar di kelas itu, karena tadi ya permasalahannya dalam waktu tidak maksimal ya, ya saya beri 8. Oke. Selain itu mungkin ya apa ya, dari angka 8 tadi ya, mungkin yang selain karena kekurangan waktu ya, mungkin ada lagi yang menghambat Pak Hanif tidak bisa mencapai 10. Betul. Ada beberapa hambatan lain selain waktu yang saya temukan pada saat kegiatan pembelajaran saya. Yang pertama, sebenarnya ini apa ya istilahnya? Mungkin karena jamnya siang. Oh, siang, jam Ya, siang. jadi fokus pada anak itu tidak, atau fokusnya sudah hampir habis, ya. Sehingga yang dipikirkan mereka adalah saya itu istirahat. Jadi karena dengan seperti itu, ya, kondisi anak-anak itu juga tidak fokus pada dibandingkan dengan pada saat hari pagi ataupun jam-jam sebelum zuhur. Jadi karena ya berkenaan dengan kondisi Ya, anak, karena sudah apalagi saat ini ya cuacanya panas, jadi mungkin anak sudah pengennya ke kantin ya minum ya, gitu ya. Oke. Terus ini ya, bagaimana cara Pak Hanif untuk mengatasi, jadi kayak mengatasi anak tersebut biar bisa fokus lagi begitu ya, padahal kan fokusnya anak sudah terpecah ya, tapi bagaimana cara Pak Hanif untuk membuat anak itu lebih fokus dan lebih semangat lagi mengikuti pengajaran Pak Hanif? Jadi antisipasi ketika pembelajaran saya di jam-jam rawan itu, saya memberikan kesempatan siswa itu untuk bersama-sama dengan kelompoknya keluar dari kelas. Jadi tidak hanya berfokus pada satu ruang kelas saja ya. Kalau seperti yang jenengan tahu kan, kalau sudah siang kemudian di dalam kelas panas itu pasti hawanya tidak betah. Jadi di situ saya manfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar sekolah ini. Ada gazebo, ada tempat untuk istilahnya melepas lelah di di luar itu ya, di luar bawah pohon itu kan bisa saya jadikan untuk media belajar. Saya berarti Pak Hanif dengan strateginya ya biar anak itu fokus lagi dan juga merasa pembelajaran menyenangkan dan tidak terlalu lelah ya, karena kondisinya panas, dengan pembelajaran outdoor ya. Jadi anak bisa mungkin refreshing lah, bisa refresh kembali dengan adanya angin yang segar, terus mungkin anak bisa lebih dingin gitu ya, karena tidak harus minum, tapi di bawah pohon kan memang sudah lumayan dingin begitu ya. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya ya, kira-kira strategi apa yang akan Pak Hanif lakukan agar tujuan pembelajaran Pak Hanif yang mungkin tadi masih kurang ya, itu kira-kira strategi apa yang akan dilakukan Pak Hanif? Ya, saya akan mengevaluasi lagi apa yang menjadi kekurangan kemarin pada saat mengajar di kelas tersebut, yang karena waktu, kemudian karena kondisi siswa itu. Maka dari itu pembelajarannya akan datang saya buat murid harus saya persiapkan dulu biar itu fokus ya, biar fokus pada ternyata hari ini waktunya ini. Jadi tidak ada lagi penjelasan dari awal ya. Jadi kalau kemarin kan harus ada penjelasan dulu dari awal, sehingga menambah atau waktunya terbuang ya, karena untuk menjelaskan dari awal itu. Sedangkan untuk pembelajaran yang akan datang, penjelasan awal sudah hari kemarin misalnya, kemudian hari ini tinggal fokus pada strategi pembelajaran diferensiasi itu. Sehingga saya harapkan itu bisa lebih bermakna, lebih membekas, dan juga lebih memberikan ilmu kepada peserta didik dengan sebaik-baiknya. Oke, tentunya kesimpulannya mungkin Mbak bisa menerapkan atau mungkin menerangkan kembali Ya, di jadi kita hari ini. kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada
dengan terutama dalam pengalaman saya mengajar di dalam kelas, ya saya itu masih sadar ya, saya juga butuh pengetahuan lebih lanjut mengenai bagaimana cara mengajar yang baik, sehingga dengan kegiatan secara kontinu yang nanti akan saya sampaikan kepada anak-anak semuanya itu bisa melatih diri untuk bisa lebih baik dari pertemuan satu sampai dengan pertemuan selanjutnya. Itu saya akan berusaha lebih baik lagi. Dan juga ya, anak-anak semuanya saya harapkan meskipun dengan gaya belajar yang berbeda-beda, akan tapi tujuannya sama. Ya, tujuannya sama adalah melatih diri untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap ilmunya, dan juga bisa mengamalkan ilmu yang sudah diterima itu dengan baik. Saja yang bisa saya sebutkan mengenai kegiatan pembelajaran saya. Entah dengan yang muda atau lebih muda dari kita, ataupun belajar dengan orang yang lebih tua, dan itu juga insya Allah akan memberikan pengalaman yang menarik untuk kita semuanya, ya, untuk bekal atau untuk memperkaya diri kita ya sebagai pendidik, itu untuk bisa membersamai peserta didik anak-anak kita dengan baik, yang memanfaatkan ilmu yang sudah kita. Oke. Mungkin sebelum kita tutup dari Bu Hai ada umpan balik yang untuk sistem coaching kita. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Irma. Saya akan mencoba memberikan sedikit yang saya amati tadi begitu. Untuk prinsip coachingnya Bu Irma sebagai coach dan kami sebagai coaching sudah berjalan sesuai alur kata, sangat bagus. Kemudian untuk prinsip kemitraan ya, itu tujuan sudah ditetapkan bagi coaching. Kemudian Bu Irma juga sebagai coach tidak menggurui, itu sudah sangat bagus. Untuk proses kreatifnya, percakapan dua arah antara si coach dan coachingnya sudah sangat berjalan baik. Kemudian Bu Irma juga mendengarkan, kemudian mengulang kembali melalui perkataan dari Pak Hani, itu sudah bagus. Dan pertanyaan merupakan pertanyaan yang menggali si coachingnya, gitu ya, dan memaksimalkan potensi. Percakapannya sudah menghasilkan tindak lanjut yang baik. Kemudian tindak lanjutnya berasal dari Pak Hanif sebagai coaching, dan percakapan ditutup dengan kesimpulan dari Pak Hanif sebagai coaching. Itu sangat bagus sekali Bu Irma. Dan nanti ketika Bu Irma selesai PGP ini ya, kata-kata nanti siap untuk direkomendasikan jadi kepala sekolah. Itu Bu Irma siap ya? Insya Allah. Itu saja dari saya, terima kasih ya. Oke, terima kasih Bu Hai. Akan tunggu ya metode atau strategi Pak Hanif yang luar biasa ya, yang lebih menarik untuk anak, sehingga anak itu walaupun di jam rawan jam siang ya, anak tetap fokus untuk belajar dan juga bisa mengikuti pembelajaran Pak Hanif secara fokus dan maksimal. Gitu ya Pak Hanif ya. Ya untuk selanjutnya semangat ya Pak Hanif, walaupun Ya, dalam terus kondisi apapun tetap semangat untuk mengerjakan. Oke, terima kasih untuk Pak Hanif, untuk Bu Hai ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi